ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa yang keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan beribadah, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menyini rumah sesamamu. Jangan menyini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jiwa
Bapak Surgawi, Elohim Yahweh, di dalam Yesus Hamasiah yang bersyukur Bapak, kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang telah perintahkan oleh suara Namu untuk pelayanan. Terima kasih Bapak, kami yang boleh datang di berbagai penjuru, bagi yang jauh maupun dekat, boleh tiba di rumahmu yang kudus dengan tujuan yang sama. Kami ingin diberkati lewat firman, memuji Engkau oleh puji-pujian yang sudah kami persiapkan. Terima kasih Bapak, kami sadar ketika kami melakukan segala tugas kami tentang hari Engkau berikan kesempatan kami boleh hidup tidak luput dari kesalahan Bapak. Apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Engkau supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapak, inilah kami Bapak. Seberapa pun kami yang ada di pelayan, Engkau bersuruh cuma dan tawarkan pikiran kami dalam nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mohon pada kesempatan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, kalau segala hambatan bagi mereka Bapak, sehingga pada saat yang datang mulia bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama. Saya percaya berkat yang sama mereka peroleh Bapak, entah melalui rekaman video yang nanti ataupun melalui apapun yang boleh mereka ikuti ibadah kami ini Bapak. Bapak yang baik, sahabat-sahabat kayak pengenalan sakit penyakit dan kelemahan Tuhan, apapun itu Bapak, kami tahu dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan Bapak, pulihkan Bapak. Kami tahu darahmu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir juga dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Bapak yang baik, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau kuasa-kuasa kegelapan, anasir tidak akan pernah tinggal diam, yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, kami patahkan tolong hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau sudah tidak berhak hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Hamasiah sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami yang sederhana dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang beriman mengatakan bersama-sama. Amin. Salam. Halo. Kita salam pada saudara saksi yang kiri dan kanan. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Hari ini sudah mulia.
Makin pada gerejanya kita lebih dari berkenan. Haleluya. Makan dapat hidupnya Raja segala Haleluya. Makin pada gerejanya kita lebih dari berkenan. Menyanyikan pujian, persiapkan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
hatiku Tuhan untuk berbakti firman-Mu. Benar Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Kuasa Roh Kudus turun atas kami Bapak, yang memberikan kepada kami makna pengertian Bapak, supaya kami boleh mengerti firman. Hamba juga yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Bapak, biarlah hanya perkataan-Mu saja Tuhan yang disampaikan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan kami yang kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Kita kembali GPF ya. Yesua GPF bagi Yahweh. Yesua Hamasya ialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh. Yesua ialah Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ya, kita puji Bapak Yahweh selama seminggu ini ya. Kalau kita lihat keadaan bangsa kita yang sering-sering banyak demo ya, ada peristiwa-peristiwa penjarahan, tapi puji Bapak Yahweh, kita semua yang ada di sini ya dilindungi ya, dan jaga dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Hingga pada hari Sabat ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini berhari Sabat. Amin Bapak Ibu. Pada juga adik-adik ya yang baru pertama kali ya datang ya, selamat datang ya. Mari terus bergabung, kita boleh mendengarkan firman Tuhan di sini. Dan Bapak Ibu, kita mau dengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Jalan yang Benar ya. Matius 7. Kita sudah banyak mendengar ya, udah berapa kali, mulai dari khotbah Tuhan Yesus yang di bukit ya, mulai dari Matius 5 sampai Matius 7. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana firman Tuhan pada siang hari ini mengenai jalan yang benar. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita baca. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, dan terakhir kita sama-sama ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Torah dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Mari bareng-bareng sama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita sudah belajar ya bahwa ini adalah ayat-ayat ini adalah termasuk juga prinsip daripada Tuhan, kerajaan daripada Tuhan Yesus Hamasya ya. Kita tahu bahwa saat kedatangan Tuhan Yesus, dia adalah raja ya. Sekali lagi saya katakan, pada waktu dia datang yang pertama kali, bahwa Yesus adalah raja. Nanti juga pada saat datang yang kedua kali, dia adalah raja ya.
Dan untuk selama-lamanya dia adalah raja. Amin Bapak Ibu. Itulah yang kita percaya ya, bahwa Yesua bawa ke kerajaannya. Dia tidak membawa politik. Pada waktu itu Israel lagi dijajah bangsa Romawi, tapi dia bukan bawa politik. Dia tidak bawa agama, ya, tapi dia membawa kerajaannya, kerajaan surga. Seperti doa Bapa kami yang di surga, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, banyak yang menentangnya. Contohnya, Herodes mau membunuh, ya, membunuh bayi-bayi. Saat itu banyak sekali orang yang menentangnya. Waktu zaman Tuhan Yesus di masa dia juga menginjili, ya. Untuk kita, Bapak Ibu, kita adalah domba-domba Yesus. Dikatakan firman Tuhan ini, masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, ya, kepada kita, ya, kepada kita domba-dombanya supaya masuk dalam apa Bapak Ibu? Pintu ya sesat. Artinya apa Bapak Ibu? Coba Ibu Rana, ya, kenapa Tuhan mengajarkan pintu yang sesat? Kalau yang luas berarti binasa. Binasa, ya. Kita masuk yang sesat berarti selamat. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan itu banyak ya itulah tantangan-tantangan, ya. Jadi seperti contoh aja lah, kalau kemarin kalau kita nggak ada imam kita, ya, kalau misalnya ada penjarahan langsung ikut penjara. Kalau ada apa, ya, artinya nggak ada fondasi di dalam kehidupannya beriman. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ya, kita tahu mengerti akan kehendak Bapa supaya kita jangan melakukan itu, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada gerbang yang sempit, ada gerbang yang luas, ya, yang lapang. Tapi kalau gerbang yang lapang ini banyak, ya, sama dengan ada kejahatan-kejahatan yang cepat banget. Mereka tidak langsung aja melakukan kejahatan, itu gerbangnya itu adalah kebinasaan, ya. Yesus mengatakan, kamu masuk dalam kehidupan yang gerbangnya sempit. Kalau mau ketemu dengan kehidupan ini, ada pilihan kita, ya. Bapak Ibu mungkin tahu, ya, kita sebagai manusia, Ibu Rana yang tahu kan, kalau kita itu untuk masuk ke dunia ini, kita jadi manusia, itu kita pilihan. Artinya bahwa kita ini dari apa, sperma, ya, untuk kita jadi manusia, untuk masuk ke dunia ini, kita manusia itu dari sperma untuk menembus ovum itu, ya, sehingga terjadi pembuahan, ya. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita mau masuk ke dunia ini aja ada persaingan lah, ya, persaingan untuk kita menjadi manusia itu, ya. Jadi puji Bapak Yahweh, semuanya itu ada kompetisinya, ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang ada juga, ya, kalau mereka berpikir sperma dan ovum bertemu, ada yang kembar, ada juga, ya Bu, ya.
Tapi umumnya rata-rata satu yang apa? Yang menang, ya. Jadi semua itu berkompetisi. Dalam perjalanan hidup ini, ya, di dalam kehidupan kita bertuhan, kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita ini masih dalam setengah perjalanan. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya. Jadi selama kita hidup ini, kita masih mengalami proses. Jadi mengalami proses itu bagaimana mengikut Tuhan Yesus, apakah kita setia atau tidak, ya. Jadi bukan di dalam perjalanan hidup kita ini enak-enak aja. Banyak tantangan di dalam mengikut Tuhan Yesus, ya. Contohnya kemarin sahabat kemarin, ya, saya juga nggak enak juga, ya. Kita memang udah biasa di sahabat untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita ada pesta, betul saudara lagi, aduh Tuhan gimana lagi, ya. Kita minta ampun lah, ya. Tapi di sana sambil juga kebaktian juga, ya. Artinya ya kita memang harus mengutamakan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, baik juga di dalam iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, banyak penghalang-penghalangnya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, terutama setan ini. Setan mau menggagalkan iman kita, yaitu udah pasti mau menggagalkan kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Tapi kalau si Satan datang dia untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuannya. Bagaimana manusia yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus supaya tidak masuk surga, supaya binasa. Itu tujuan setan. Tetapi kita ini umat pilihan Elohim, ya, bahwa kita dengan iman kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk percaya kepada Tuhan kita, ya, Yesus Mesias. Masuklah dalam pintu gerbang yang sempit. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana gerbang yang sempit ini, nggak nyaman, benar kan Bapak Ibu? Nggak nyaman, ya, pasti nggak nyaman. Di situ di dalam kehidupan kekristenan kita juga ada tekanan-tekanan, nggak enak kan Bapak Ibu? Saya pasti yakin dan percaya bahwa semua kita di dalam kehidupan kekristenan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidup ini pasti ada tekanan-tekanan dalam hidup ini. Pasti, ya, ada tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita ini. Itu kalau kita yakin dan percaya bahwa itu adalah normal, ya. Jadi jangan kalau ada misalnya, aku sudah mengikut Bapa Yahweh, sudah mengenal Tuhan, sudah berada sahabat, tapi kok hidup saya kok begini-begini aja, ya, nggak ada kemajuan, mengeluh, kekurangan, gitu, ya. Biasanya itu Bapak Ibu, kalau kita sering mengeluh, ya berkat itu juga menjauh, ya. Jadi untuk itu, kalaupun ada tantangan, supaya kita minta kepada Tuhan kita apa yang salah dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam menghidupi kehidupan Bapak Yahweh, bahwa kita menghadapi itu, kita harus bersyukur. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus bersyukur, dan kalau kita tidak bersyukur, berarti kita sering mengeluh, kita sering menggerutu, itu
kita itu salah satunya itu masuk ke gerbang yang lebar, ya. Jadi dikatakan di ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, ya. Bahwa di dalam memasuki pintu gerbang yang sempit ini, di dalam mengikut Tuhan, bahwa itu orang yang dikatakan sedikit, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam kalau sedikit, saya yakin di sini kita udah berapa puluh tahun Pak ya? Ada 20 tahun ya? 22 tahun. 20 tahun kita melalui proses penyaringan, ya. Kita kenapa sedikit terus gitu kan, nggak bertambah-tambah gitu kan? Tapi firman Tuhan itu mengatakan bahwa itu di mata Yahweh, walaupun kita sedikit itu normal, ya, normal. Itu normal. Contohnya waktu Nuh dan keluarganya, banyak waktu itu yang nggak percaya, hanya Nuh yang diselamatkan, ya, hanya berapa? 8 orang, ya. Jadi memang di dalam mengikuti Tuhan ini ada penyaringan, ya, ada diskualifikasi, ya. Jadi saya yakin dan percaya kita semua ini dalam proses penyaringan, kita tetap setia kepada Bapak kita, walaupun berjalan di gerbang yang sempit, ya, kita tetap setia, ya. Tapi ini proses, ya, di dalam kehidupan kita, bahwa berarti itu kalau kita hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan. Itu ya Bapak Ibu, yang kita harus punya prinsip itu, bahwa hidup ini penuh tantangan, tetapi bersama Yesus kita dapat melakukan itu perkara yang besar itu, ya. Jadi bukan tidak ada kata-kata orang. Saya percaya sering kita diejek, ya. Pernah Bapak Ibu, Bu Yuni pernah diejek. Ibadahnya kok hari Sabtu lain, sama orang sana kok lain, bedanya kan? Kok terus namanya Tuhannya juga beda, katanya, kan? Jadi ada kita sepertinya dihina, ya kan? Tapi puji Bapak Yahweh, kita memang harus betul-betul mengerti, ya, bahwa kita percaya kepada Bapak Yahweh, kita juga harus setia kepadanya dan mau menerima, ya, tantangan di dalam kehidupan kita ini, ya. Jadi bukan harus kita menerima Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, kita diberkati langsung itu, senang-senang gitu, bukan begitu, ya Bapak Ibu, ya. Semua aman-aman, bukan begitu. Dalam perjalanan hidup kita ini, ya, tujuan yang paling utama adalah pada waktu Tuhan Yesus datang, ya. Kita mungkin sering Bapak Ibu sudah mengerti mengenai rapture, rapture, bahwa kita diangkat bersama dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Ya, seperti doa kalau kita Bapak Gembala berdoa berkata, ya Pak, ya, bahwa kita akan bertemu Tuhan Yesus di awan-awan yang bermain, ya. Puji Bapak Yahweh, kalau kita masih hidup pas saat rapture, ya, kita boleh bersama-sama dengan memakai tubuh kemuliaannya. Jadi di sini Bapak Ibu, Yesus mengatakan kamu harus pilih pintu yang sempit, ya. Tidak gampang, itu tidak gampang dalam masuk itu. Aspeknya banyak, ya.
kalau kita dulu ya, ini cerita dulu bahwa saya pribadi aja, saya tidak merayakan hari Sabat, ya. Dulu ya, sebelum kita mengenal ya, masih kita berhari Minggu. Yang tahu kita setelah kita mengetahui hari Sabat, nah, itu pun hanya sekedar hari Sabat doang, hari perhentian doang. Beribadah boleh hari apa aja gitu, perhentian, yang penting kita berhenti gitu kan, beribadah doang. Nah, tapi kita di dalam terus kita memasuki tiap hari sampai sekarang ada pengertian Sabat. Dulu kita juga tidak tahu bahwa hari Sabat itu hari yang ke-7 ya. Hari ke-7 itu yang mempunyai arti kalau di bahasa Ibrani, kalau Ibrani itu dia punya ada namanya gematria. Gematria itu hitung-hitungan angka gitu. Kalau angka 7, kalau kita lihat renungan yang dibawa Pak YT yang sering dikirim Ibu Yuni ya, kan kita di situ ada renungannya. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu ada angka pertama, Alef, Bet, apa lagi? Gimel, Dalet, terus apa lagi? Yang ke-7 adalah Yod 10, ya kan? Yang ke-7 ini ya, hari Sabat itu angka lambangnya itu, kalau gambar itu angka ke-7 itu dia lambangnya itu mahkota ya. Mahkota artinya Bapak Ibu bahwa kalau kita berhari Sabat itu punya rahasia itu kita sering dengar kok Bapak Yakub ya, setiap Pak Yakub mengingatkan hari Sabat ya Pak Yakub ya, hari Sabat. Itu kita mau belajar lagi rahasia hari Sabat itu bisa dibukakan ya, kalau rahasia Sabat itu banyak dimengerti orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka promosi sisakan itu bahwa hari Minggu contohnya atau yang lain itu ibadah itu bisa nggak laku promosi setan ya. Tapi hari Sabat itu hari kudus Tuhan, hari yang diberkati ya. Jadi kita Bapak Ibu, ini rahasia Sabat itu banyak rahasia Sabat itu. Yang pertama hari ke-7 ya, yang angka sempurna tadi ya, yang mahkota. Artinya Bapak Ibu, kalau hari Sabat itu setan tidak suka kita jadi apa Ibu Keri? Nyanyi tadi Ibu Keri? Setan kita kalau kita dipiawai tidak ada yang lawan. Tidak ada yang lawan kita. Kalau setan tidak suka kalau kita jadi pemenang, nggak suka dia, ya. Nah, seperti lagu tadi kan, kita jadi pemenang, ya. Kan kita tahu bahwa lambang daripada angka 7 tadi itu adalah mahkota ya. Mahkota, setan tidak suka kita itu dapat mahkota. Karena apa Bapak Ibu? Ayo ada yang jawab. Kenapa tidak suka? Dulunya setan di surga dulu kan, dia dicampakkan, mahkotanya dihilangkan. Jadi kita lah yang menggantikan, kita yang mendapat mahkota, ya, mempelai manusia. Amin. Ya, jadi kita menjadi pemberi. Makanya setan tidak suka kalau kita mendapat mahkota. Bagaimana supaya kita tidak mendapat mahkota? Bagaimana supaya kita kita dijegalnya? Bayangkan Bapak Ibu, selamat aja setan tidak mau kalau kita selamat. Percaya kepada setan tidak mau itu. Jadi setan nggak suka kita selamat. Setan tidak suka
kita tidak suka dapat mahkota ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anak-anak mempelai Yesus Masiah, ya, kita naik tahta. Setan itu tidak mau, pokoknya tidak mau kita hidup dalam kemenangan. Itulah hari pengertian daripada hari Sabat. Itu pengertian pertama. Banyak lagi pengertian kalau kita betul-betul mengerti arti daripada hari Sabat, ya. Jadi hari Sabat juga mengingatkan kepada kita kerajaan 1000 tahun. Nanti Bapak Ibu, kalau kerajaan 1000 tahun, artinya kalau setan mengakui hari Sabat, ya, berarti dia mengakui kesalahannya. Karena di kitab Wahyu dikatakan di kitab Wahyu 20 di kerajaan 1000 tahun bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun itu setan belenggu, ya, selama 1000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, jadi makanya si setan itu pengertian Sabat itu, ya, bisa dengan kerajaan 1000 tahun. Dia nggak suka itu karena dia tahu, si setan tahu bahwa nanti dia di dalam kerajaan 1000 tahun itu dia dibelenggu, ditahan, ya. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu bahwa Bapa Yahweh yang langsung memerintah kita, ya. Jadi bahwa dalam kerajaan 1000 tahun juga bahwa hari Sabat itu Yesus memerintah, dialah menjadi raja kita. Amin. Ya. Jadi saat kita mengingat hari Sabat hari yang ke-7. Jadi banyak pengertian juga bahwa ada 7 hari raya, ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari apa? Hari Yom Teruah, ya Pak, ya. Ya, yang Teruah sama dengan Rosh Hashanah, tahun baru, ya. Jadi Bapak Ibu, daripada satu arti daripada ke-7 hari raya itu yang paling terakhir adalah hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun. Artinya bahwa di dalam hari raya Pondok Daun itu bahwa Tuhan Yesus itu hadir di dalam bersama umatnya, ya. Jadi puji Bapak Yahweh, kita supaya ditambah-tambahin lagi pengertian, ya. Hari raya 7 hari raya itu memang kalau kita lihat, ya, orang berarti kok ada hari raya, ya. Sementara orang lain boro-boro merayakan hari raya. Jadi kita sudah masuk di dalam pintu gerbang yang sempit. Kita juga dihina, ya. Sering orang itu pakai hari raya segala apa sih apanya. Tapi kalau kita mengerti dan lebih dalam lagi, itulah pengertian yang Tuhan berikan bahwa kita diingatkan akan hari Sabat Tuhan itu. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi di hari raya Sukot, hari Pondok Daun, bahwa Elohim Yahweh tinggal bersama kita. Kalau dia tinggal bersama kita, kita boleh bersukacita, ya, damai sejahtera, ya. Itu yang kerinduan kita. Jadi kalau misalnya ada perayaan hari raya, ada itu. Ada juga orang kadang-kadang gak suka. Ini lagi. Itu dikit-dikit ini lagi. Padahal Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam hari raya itulah, ya, kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jadi kita kalau katanya ada hari raya, wah, mengingatkan kita, wah inilah Tuhan, mengingatkan juga dari karya Tuhan kita Yesus Hamasiah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita di sini mengadakan hari raya harus tetap bersukacita, ya. Jadi kalau si setan nggak suka dia, ya. Kalau Tuhan hadir di tempat ini, ya setan nggak suka. Nah, itu udah pasti, ya. Jadi ini Bapak Ibu itu masih masalah hari Sabat, ya. Jadi Bapak Ibu supaya kita lebih mengerti lagi bahwa hari ke-7 harus dikuruskan dan kita di dalam masuk hari Sabat itu kita masuk dalam pintu yang sempit, ya. Walaupun tetangga-tetangga mengatakan, ya, sahabat-sahabat kita mengatakan aneh orang itu gerejanya hari Sabat atau aneh lah pokoknya, enggak seperti yang lain, itu kita tidak peduli, ya. Tetap kita bahwa kita ada di posisi yang benar, ya. Jadi kita masuk kepada pintu yang sempit dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini walaupun sedikit nggak usah takut, ya, nggak usah gentar, ya, nggak usah gentar, itu nggak usah kecil gitu. Wah, di sana banyak orangnya, tapi di sini ini aja. Lihat, sahabat ketemu sahabat, ini ketemu, ya. Itu kita bukan pengertiannya bukan begitu lagi, ya. Jadi tadi saya sudah berikan contoh Nuh, ya, hanya keluarganya yang diselamatkan. Terus pada waktu Tuhan Yesus, dia murid-muridnya ada berapa Bapak Ibu? Dari mungkin ada berjuta-juta lah waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya ada yang 12, ada yang 70 murid, ada yang 500, yang enggak banyak gitu. Ya, jadi bukan harus banyaknya. Nah, di dalam mengikut Yesus itu memang sangat sedikit, tapi di mata Tuhan itu normal, ya. Jadi ada dengan juga itu. Ada mengatakan kalau gerejanya itu jumlahnya banyak, itu berarti yang paling benar. Ada itu yang mengatakan itu. Kalau orang yang banyak, itu yang paling benar, ya. Tapi kita Bapak Ibu nggak usah lah itu pendapat orang lainnya, karena Bapak Yahweh itu tidak melihat jumlah, ya. Bapak Yahweh tidak melihat, tapi dia melihat kebenaran pengajarannya. Jadi jangan sampai kita tersesat, ya. Kadang-kadang orang banyak di sana, kita sedikit di sini, ya kita mengikuti di sana, ya. Tapi puji Bapak Yahweh, sampai hari ini kita di tempat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Gembala, yang melalui GPR, ya, dan renungan-renungan yang ada yang tiap hari itu, ya itu kita baca, ya. Kita bisa dituntut itu, lama-lama kita mengerti, ya, lebih dewasa lagi, lebih lagi untuk diberikan pengertian, ya. Saya percaya itu bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita, ya. Amin Bapak Ibu. Jadi ini juga saya ulangi lagi kemarin, kenapa setan benci 7 hari raya? Kenapa setan mengubah 7 hari raya ini? Ya, kita tahu dulu udah pernah saya katakan itu. Memang itulah setan itu bagaimana dia untuk menghapus semua hari raya, karena hari ke-7 hari raya ini adalah berfokus itu pada Yesus Hamasiah, ya. Konsepnya dirubah, ya. Contohnya yang pertama hari raya
yang pertama itu Ibu Heni, apa Bu Heni? Hari raya apa Bu ini? Pesak. Hari raya Pesak, ya. Nah, itu setan itu mengubah, ya, mengubah dengan hari raya apa? Ester, ya. Bagi-bagi cari-cari telur, ya Pak, ya, bagaimana ya? Nah, itu konsepnya gitu, ya. Tapi kita kalau kita bahwa hari raya Pesak itu bahwa inilah titik kekalahan daripada si setan. Dalam Paskah itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Nomor itu dan Tuhan Yesus di situ dia memenangkan, ya, bahwa dia mati di kayu salib dan bangkit, ya, untuk menebus kita, bahkan memberi kita, ya, itu hari raya Pesak itu. Setan juga nggak suka namanya Sabut. Artinya apa Pak? Sabut itu hari raya apa tuh Pak Tisno? Pencurahan Roh Kudus atau Torah diberikan, ya. Nggak suka itu. Maunya padahal kita kalau kita dalam Torah, ya, 10 firman Tuhan, ya. Terus pencurahan Roh Kudus, setan tidak suka itu. Terus setan juga nggak suka perayaan hari raya buat sulung atau Habikurim, ya. Nah, Habikurim artinya apa Bapak Ibu? Kalau di gereja-gereja lain nggak ada itu perayaan buat sulung itu. Tapi Pak Gembala ya, Budi Bapak yang, ya, di DPR itu ada hari raya Habikurim. Di tempat lain tidak ada, ya. Ya, bisa aja waktu saat buah sulung itu Yesus bangkit dan dia datang langsung kepada Bapa, ya. Si setan tidak mengakui itu. Terus bisa digantikan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Kalau di negara-negara lain kenaikan Isa Al-Masih itu nggak ada. Negara kita doang yang ada. Ya, kenaikan Isa Al-Masih. Kalau di tempat lain nggak ada. Kayak di Amerika itu nggak ada kenaikan Isa Al-Masih. Perayaannya, ya. Di sini ya itulah produk dari biasa, produk dari R1 ya Pak, ya. R1 Roman atau ya, itu produknya, ya. Setan benci dengan Yom Kippur, perayaan Yom Kippur, ya, karena setan tahu bahwa darah Yesus HaMasiah mengalahkan setan. Seperti nyanyi di Wahyu 12, Bu Beli tahu ya, Bu Beli? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Setan benci perayaan Yom Kippur karena dia tahu dia kalah, ya. Bukti Bapak Yahweh, kita di dalam memperingati perayaan 7 hari raya itu, kita betul-betul mengerti akan Yesus HaMasiah, ya. Terus setan benci juga dengan namanya Rosh Hoshana, ya, tahun baru ini. Kenapa? Pada hari raya Rosh Hoshana ini, tahun baru Rosh Hoshana, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan siapa Bapak Ibu? Anti HaMasiah, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, itu Tuhan Yesus hancurkan, ya. Setan takut itu, ya. Terus setan benci kepada hari raya yang terakhir, hari raya yang ke-7, hari raya Sukkot, ya, hari raya Tabernakel. Karena apa? Tuhan Yesus di situ, kalau Sukkot itu banyak pengertiannya, ya. Itu hari raya, di situ Tuhan Yesus lahir di hari raya Sukkot itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, memang
ada tantangan, ada hambatan apa saja, kita melalui gerbang yang sempit. Tapi ada upahnya. Jangan kita masuk ke gerbang yang lebar, yang lapang ya, yang gak ada aturan-aturannya. Pokoknya semua gua masuk seenak gua gitu. Ya, melakukan kejahatan oke, yang melakukan perzinahan, yang merampok, yang apa ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, masuk di dalam memang harus kita korbankan juga waktu kita dengan beribadah kita, karena kita korbankan finansial kita ya, untuk semua itu kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita harus masuk ke Samayim, masuk ke surga itu kita sendiri-sendiri. Nggak mungkin saya bawa istri saya gandeng-gandengan gitu, enggak ya, satu-satu ya. Jadi supaya kita lebih mengerti lagi bahwa kita harus lebih lagi meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kalau saya Bapak Ibu mengalami saat-saat ini, hari-hari itu semakin cepat. Ya, baru lagi hari Sabat. Tahu-tahu besok udah hari Sabat lagi. Cepat banget kan? Jadi artinya itu, artinya dalam kalau kita kedatangan semakin Tuhan Yesus semakin dekat, kita juga di dalam pengenalan akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita seharusnya lebih, kalau hari apa ya, kalau dulu waktu mana kan mereka Senin sampai hari Minggu sampai Jumat ngambil sekali-sekali banyak tuh ya. Iya. Mana kan? Tapi karena mau hari Sabat Jumat 2 kali. Nah, Jumat 2 kali. Artinya gitu juga. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bahwa kita porsinya itu di dalam firman Tuhan itu, kita harusnya porsinya double porsi. Ya, harus membaca firman Tuhan, mengerti firman itu harus double. Ya, juga bukan semakin menjauh, sibuk dengan kegiatan itu. Kegiatan sehari-hari wajar kita untuk di bumi ini kita bekerja ya kan, tapi ada juga porsinya buat Tuhan ya, ada buat Tuhan, ada kita kerjakan juga untuk buat ini. Jadi malamnya, jadi Bapak Ibu, artinya dalam firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita, masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu yang luas jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke pintu gerbang yang salah ya. Jadi kita mau seperti 5 darah yang bijaksana ya. Jadi kita harus menyiapkan minyak kita ya. Jangan sampai kehabisan minyak. Jadi apinya tetap menyala. Inilah yang boleh saya sampaikan firman Tuhan ini, bahwa kita masuk di jalan yang benar. Di dalam jalan yang itu kita mengikut Tuhan Yesus, melakukan kebenaran firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman itu. Engkau memelihara kami dan memberikan kekuatan supaya kami tidak patah semangat, walaupun kami sedikit, tapi ada rencana Elohim yang luar biasa yang menjadikan kami semua menjadi pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, janji-Mu tetap, dan Engkau tetap setia Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam jalur-Mu Tuhan.
tidak keluar dari jalurmu, tetap di dalam anugerah Bapa Yahweh yang berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mendapatkan banyak pengertian Tuhan. Kami dapat pengajaran Tuhan dan pengalaman berjalan bersama dengan ruang Yahweh Elohim. Semuanya ini Tuhan atas kasih karunia Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicara terus Tuhan dalam kehidupan kami Bapa di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus Mesih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tidak langsung tesis. Apa yang baik bagi firman-Mu atau dasarmu yang begitu indah yang disampaikan oleh Bapak kepada kita. Apa yang baik berkat beliau di dalam pelayanannya bukan hanya tempat yang di mana beliau butuhkan di rumah keluarga lingkungan tempat tinggal beliau atau bahkan tempat pekerjaannya. Berkati kesehatan pekerjaan dan juga berkati juga seluruh keluarga istri dan anak beliau meninggalkan tanah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini yang baru juga ini saya akan menambah sedikit dari apa yang sudah disampaikan dalam bentuk refleksi. Tidak ada apa-apa ini Tuhan menyampaikannya supaya kemudian kami sama-sama diberkati, baik kamu, baik yang memberitakan maupun seluruh jemaat. Terpujilah namamu di dalam Yesus Masih dan sudah berdoa secara bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Lalu tanya kabar dulu. Kalau kita ketemu dengan sahabat kita pasti bilang apa kabarnya. Maksudnya apa sih? Apa kabarnya? Sama ya. Untuk mendukung, untuk mengingatkan apa kabarnya. Terlepas dari mau menyampaikan kabarnya, kabar yang bohong atau bagaimana, gitu ya. Nah, tadi balik lagi kita nih, jalan yang benar berarti ada jalan yang salah. Kalau jalan yang benar tadi katakan apa? Sempit ya, kecil jalannya. Kalau jalan yang salah, Lebar. pintunya kecil. Pintunya kecil, kita ibaratkan masuk dalam sebuah gedung. Ya kan? Di gedung itu gedung yang ada susunan kursinya, ya kan? Ada juga tempat-tempat khusus. Misalnya. Nah, kalau mau kita masuk ke sana, dikatakan tadi bentuknya sempit. Tadi dikatakan oleh Pak Gembala Muda Dahlan, istri saya pun tidak bisa saya bawa masuk lewat pintu itu, ya kan? Termasuk juga WL, nggak bisa ngajak semua ayo masuk, nggak bisa. Pintunya kecil. Syaratnya apa untuk masuk? Halo, syaratnya apa untuk masuk? Apa yang ikut dia? Tadi kan sudah dikatakan mematuhi perintah-perintahnya. Sederhana sebenarnya. Setelah masuk ke dalam, Bapak Ibu mau pilih apa? Duduk di VIP atau duduk di mana? Serah ya. Kalau saya sih di pojok-pojokan aja, karena tempat duduk berdiri aja. Yang penting masuk ke dalam, masuk ke dalamnya, jangan milih-milih. Gak boleh milih-milih. Lalu pertanyaannya, siapa yang duduk di kursi VIP-nya? Siapa yang duduk di situ? Saudara pilih siapa? Kalau tadi dibaratkan satu gedung, pintunya sempit, kita berhasil masuk. Pilih di mana? Di depan? Di tempat yang terhormat itu duduk di depan atau di pojokan aja penting bisa masuk? Tidak.
Kalau lebih enak di depan ya Pak ya. Semua orang begitu, pilih lebih enak. Tetapi orang pilih masuk ke situ, bisa duduk di situ, itulah yang tadi dikatakan apa kesimpulannya, berjuang. Ayat lain dikatakan berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa perjuangan yang Bapak lakukan? Bapak Ibu lakukan apa? Saudara lakukan apa? Apa untuk berjuang untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu tuh? Supaya bisa duduk di VIP-nya. Kalau diibaratkan seperti itu. Apa Bapak Ibu lakukan? Perjuangannya apa? Bentuknya apa? Wujudnya apa perjuangannya? Melakukan perintahnya. Iya, perintah. Tadi katakan kalau Bapak adalah ada 7 yang harus kamu lakukan. Jangan tinggalkan satu pun. Saya mau merayakan Ros sana, support nanti belakangan. Lupa, tadi berarti perjuangannya nggak sempurna. Nanti dapatnya berdiri di belakang di dalam kerjaan. Nggak penuh perjuangannya. Itu baru dari yang itu ya. Apalagi mengalahkan keinginan dunia. Apa keinginan dunia? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir, apa keinginan di dunia ini yang kemudian kamu tidak bisa lakukan karena kamu memilih menjadi calon pelayan ya. Jadi kadang-kadang saya salah juga. Kemarin terus sepakat nggak ada hamba kan? Iya. Kadang-kadang budaya itu lah biasa ya. 40 tahun manggil hamba, harusnya pelayan ya. Kemarin kita sepakat. Kalau kamu melakukan segala kehendakku, perintahku, kamu bukan lagi sudah jadi sahabat atau bolehlah pelayan, ya kan? Karena Maria dan Marta juga melayani kan? Melayani kan bukan hanya soal firman, soal makanan dunia. Ya hanya itu apa yang kamu lakukan? Tadi pertanyaannya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, maksud Bapak begitu? Apa yang tidak bisa kamu lakukan lagi ketika kamu memilih menjadi pelayan sekarang melalui sekolah formal, ya kan? STH, calon dulu ya, calon STH. Apa yang adik-adik kira-kira tinggalkan di dunia ini yang enak gitu? Gak bisa lagi, ayo. Apa? Santai. Terlalu Jauh. Mencuri. Main-main. yang paling sederhana begini. Kalau biasanya untuk beli jajan kita suka ngambil duit dari kantong ayah atau ibu yang dipakai dengan kadang suka lupa kan, diambil gitu. Sekarang setelah menyiapkan diri jadi pelayan, bisa nggak seperti itu lagi? Ambil lebih banyak. Bisa. Kalau ambil kan enak kan tuh, di bakso, di apalah. Kalau di kampung mungkin nggak bakso atau apalah. Sekarang masih melakukan nggak? Nah itu salah satu perjuangan melawan keinginan mengambil duit dari kantong ayah atau ibu untuk membeli apa? Bakso atau jajanan. Itu salah satu perjuangan, itu perjuangan yang paling kecil. Yang besar kira-kira apa? Apa perjuangan yang besar? Apa? Ini nih, perjuangan kamu sebenarnya yang paling besar adalah bahwa kamu harus terus mendukung dua ayah ibu, gitu ya, anak ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu yang tertulis. Betul nggak Bapak Ibu? Itu. Selama ini mungkin lupa. Ya, jangan lupa lagi. Itulah yang disebut meninggalkan apa? Keinginan daging. Kita harus mengikut apa yang tertulis di situ. Itulah yang disebut dengan jalan pintu yang sempurna. Gak bisa lagi kita bebas. Kamu gak bisa lagi bebas. Sudah sudah merelakan diri menjadi pelayan. Oke, sekarang calon pelayan dulu.
Tapi sekarang sudah melayani, kayaknya sudah ya. Kalau kuliah kan kita sambil melayani juga kan? WL, Ya kan, jadi WL, jadi apa? Halloween, Kan gitu. Gitu kan? Pak, ya, Pak mahasiswa WL dia sama menari. sama menari. Nah, jadi ada hal yang harus kita korbankan, keinginan duniawi kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau ikut di dalam kerajaan sorga itu, Elohim itu. Tadi dikatakan ada satu hal lagi, apa tadi Pak? Kalau sampaikan apa mengenai apa tadi? Ada satu hal yang mau sampaikan. Oh iya, balik lagi. Hari raya sudah. Bahwa kita ini kalau mau masuk dalam kerajaan surga tidak bisa tolong. Pertanyaan, bagaimana kita mengatakan bahwa orang lain atau kita mengklaim diri kita masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang Bapak Ibu kira-kira lakukan? Apa alasan Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah masuk dalam kerajaan surga? Apa ya? Apa kira-kira alasan Bapak Ibu nih? Saya pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi katakan pemenang, ya kan? Bahkan lebih dari pemenang. Saya bingung juga tuh, lebih dari pemenang. Kalau menang ya menang aja, kok lebih dari pemenang maksudnya apa? Hah? Kalau menang, Izin tanya nih. Tadi kan ada kata pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lah kalau udah menang, menang aja. Mau juara 1, juara 2, 3, 4, 5. Lebih, karena lagi 0, juara 0 loh. ada tapi Apa maksudnya? ini Pak. Tapi ini Ayo. gini Pak, lebih dari pemenang. Tapi ini benar atau tidak Pak ya? Ini Wahyu tadi loh ya. Ya, contohnya, misalnya saya petinjukan menang gitu Pak kan, udah menang. Tapi hadiahnya sama istri lebih dari pemenang jadi dia Pak. Maksudnya kayak gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Kita Oh betul, saudara Billy. Apa maksudnya lebih dari pemenang? Jika Yahweh di pihak kita, Nggak perlu berlomba, kayaknya udah menang gitu. Nggak ada perlombaan. Tadi kan berjuang kita. Iya, udah Ada perjuangan sudah menang. kalau mau Pak. berlomba tidak menyiapkan dirinya, fisiknya, alatnya. Kalau pakai alat, cara tinju, kalau pakai tinju kayak Pak. Kayak aku. Iya, itu. Kelas bantam ya Pak. Iya lah, kalau kelas menengah sekarang udah Kalau misalnya gini Pak, udah kaya gitu, terus tes kaya lagi. Nah inilah saya katakan. Gimana gitu? Pemenang lebih dari pemenang atau Iya. sama dengan Pemenang berarti dia rajin tanding, terus dia pemenang. nah, terus Kalau lebihnya dia tidak, kalau dia tidak, dia sudah menang gitu. Gimana? Dia menang. Pak jangan bawa saya berdiskusi. Isinya harus tepat gitu. Ini ngomong apa sih? Pak saya jawab Pak. Pak silakan deh Pak. Jika Yahweh di pihak kita, baru kita lebih dari pemenang. Ah itu lebih, ya coba menghubungkan. Kan lagunya- Ayo kita debat aja lah kalau kayak gitu. Lagu itu bentuknya begitu. Bila Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Kenapa disebut lebih dari pemenang? Ada tuh lagu tuh Pak Setia tuh lagu mengenai mendidih di hati. Kalau mendidih kan marah. Namun kan kok Bapak mendidih di hati sekarang? Saya mendidih di hati. Bapak itu mendidih di hati. Maksudnya apa? Bergelora. Sama, lebih dari pemenang. Mendidih di hati. Ini orang-orang ngamuk ini sedang nyanyi. Nggak bisa. Apa maksudnya? Iya, seribu unit ini. Apa tuh? Nah, inilah yang dimaksud menggambarkan bahwa yang namanya kuasa Bapa Yahweh Besim Yeshua Mesih itu lebih dari segalanya, nggak ada tandingannya. Untuk menggambarkan itu bagaimana? Dipakailah kata-kata lebih dari pemenang, mendidih di hati, atau apalagi yang lain. Ada di kitab suci. Kalau ada ini superlatif, ini lebih super lagi. Itulah yang dimaksud bahwa Bapa Yahweh Besim Yeshua memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Tidak ada lagi kata-kata menggambarkan itu, maka disebut
lebih dari pemenang, disebut mendidih di hati. Itu ya. Nah, kalau kita hanya mencerna itu, hanya diksinya aja, itu berarti kita bukan orang-orang yang bijak. Ingat ya, Yeshua HaMashiach selalu menggunakan kata-kata apa? Biasa, yang kadang-kadang susah kita cerna maksudnya. Sama seperti ini. Sempitlah jalannya. Jalan apa maksudnya? Kata-kata kiasan itu. Itulah yang dikatakan bahwa kita harus memahami lemanya itu loh, kata-kata itu. Jangan ditelan bulat-bulat. Nanti kalau orang luar bilang mendidih di hati ini lagu apa? Kalau lagu umum coret ini nggak benar kata-katanya. Kalau lagu rohani justru itu yang diminta. Saya menjadi pemenang, ya menang udah. Berapa Pak? Bu, juara 1, 2, 3 atau juara harapan? Kan begitu. Tapi saya lebih dari pemenang. Ini orang so gila. Mana ada? Karena dia nggak mengerti apa yang dimaksud oleh kitab suci. Penuh dengan kiasan-kiasan. Itu berarti kita disuruh berpikir. Yesus menyuruh kita berpikir. Banyak umatku binasa karena Kurang pengetahuan. Harus memahami. Bapak saya nggak bisa memahami ini. Gunanya kita berkumpul, siapa yang sudah mendapat duluan diberikan Roh Kudus untuk mengerjakan itu? Itulah yang kemudian menyampaikan ini maksud seperti ini. Ini maksudnya seperti ini. Sehingga kemudian kita sama-sama mengerti. Jangan makan sendiri, gitu kan? Saya cuma nggak tahu, padahal dia tahu. Ini bahaya. Jadi kata-kata yang dipakai itu oleh Yesus HaMashiach memang kadang-kadang membingungkan kita. Kalau sekilas kita tetapi ketika kita mencoba memahami lebih jauh lagi, mungkin dengan referensi yang lain, dengan buku yang lain, atau seperti kita ketemu nih, apa sih maksudnya ini? Lalu sahabat kita mengatakan, oh maksudnya seperti ini, kita kemudian bersama-sama. Jadi intinya adalah berjuang. Kita ini berjuang nih, berjuang melawan keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudaraku, saya bukan mengatakan bahwa kita nggak boleh hidup memang boleh gitu ya, tapi bukan bermewah-mewah. Bisa nggak dibedakan kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak? Kita mungkin penampilannya bagus lah, ya. Bukan berarti tidak boleh kita berpenampilan yang agak yang bagus gitu. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pelayan, itu salah juga. Ketika kita menjadi pelayan, justru kita misalnya apa? Diberikan pemahaman. Ketika kita berpenampilan bagus, orang lain jangan kita anggap bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kalau mereka berpenampilan kurang bagus. Entah dari sisi pakaian dan lain-lain. Itu maksudnya. Tetapi kalau bermewah-mewah memang Tuhan tidak izinkan. Bermewah-mewah itu menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang overacting lah kalau gayanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang disebut perjuangan. Jalannya pintu yang sempit ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga telah banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus. Bukankah Yesus mengatakan ketika ada seseorang yang ingin menjadi murid, apa dikatakan Yesus? Juallah segala yang milikmu. Maksudnya apa? Keduniawianmu itu jangan melekat lagi. Saya tahu kamu orang kaya, ya pasti tahu dong ya, siapapun namanya Tuhan. Itu maksudnya, tapi dia berat.
Maksudnya dia dua-duanya berjalan. Kehidupan duniawi yang glamor tetap dijalani, terus dia menjadi pelayan. Itu yang nggak boleh. Itu yang berat dipikir oleh si orang tadi itu. Ada lagi yang datang. Ketika datang tujuannya lain. Dia minta bagaimana ini mengenai warisan. Kok itu yang kamu tanya ke saya, bukan itu. Kamu mau jalan yang benar. Kamu mau keselamatan. Tetapi kamu urusin dunia terus. Kalau ngurusin warisan kan urusan dunia kan, Ibu. Itu maksudnya. Itu berjuang nggak juga, membuang keinginan untuk berjuang, Bapak Ibu. Banyak sekali perjuangan dalam hidupnya. Tadi contoh yang sederhana sudah. Ini yang paling rumit. Yang paling rumit ada lagi. Sifat ingin berkuasa. Tadi Pak Dahlan katakan, bukankah si iblis itu dicampakkan dari karena apa? Pengen berkuasa. Ini perjuangan yang paling berat. Pengen lebih dari itu tadi, pengen lebih dari Tuhan. Kalau Bapak yang bisa menghidupkan di dalam Yesus Mesias, menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, dia juga bisa. Lebih dari itu maksudnya si iblis. Maka kemudian dia ditendang dari keluar. Lalu untuk ingin tetap eksis, ya, ini kita bukan mengkambing hitamkan si setan ya. Dia juga cari pengikut. Kata Pak Dahlan tadi apa? Menghambat kita untuk merayakan itu tadi. 7. Apalagi? Untuk tidak berhari. Kan tadi udah disampaikan oleh Pak. Apalagi? Yang menghambat supaya nggak mengenal. Iya, tapi kan Pak Dahlan katakan tidak bersahabat, tidak merayakan 7 hari, terus membelokkan itu Pak. Tadi Bapak katakan apa? Ada Easter gitu kan? Telur busuk, bukan telur lah. Mengganti konsep-konsep mengganti itu perjuangan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi berat ya, jadi pengikut Hamasya ya. Berat ya. Padahal ke pesta loh. Saya juga mau pesta. Juga sahabat tadi kan. Aku kan ngaku itu orang besar. Iya. Orang yang berjiwa. Kalau mau ngaku, kalau nggak ngaku yang masalah. Ya kan, kau nggak enggak. Itu siapa tuh? Contohnya tuh. Kitab suci. Ada tuh yang kemudian menjadi pelayan terbesar. Terus. Oh, kamu ini kata perempuan takut coba. Oh enggak, bukan saya. Anak kecil lagi. Coba kalau ngaku. Tapi kemudian lari kan bisa aja kan? Ngaku enggak? Enggak ngaku. Itu juga perjuangan. Kenapa dia berjuang? Takut mati. Padahal perempuan. Bisa nggak sih ngeroyok perempuan? Bisa. Bisa juga ya. Ada kasusnya ya. Ada kemarin kasus. Itulah perjuangan sebenarnya. Perjuangan untuk mempertahankan keimanan kita Bapak Ibu. Nggak lebih dari situ. Karena di dunia itu kadang-kadang kita makan enak nggak boleh lagi. Bukan karena kolesterol ya, bukan ya. Adakah di antara Bapak Ibu berani mengatakan yang pernah makan ini bahwa BAB nggak enak? Enak Pak. Enak, ada CI-nya, ya kan? Inilah BPK ya. Yang pernah loh ya, mohon maaf ya yang belum pernah. Enak kan? Sekarang Bapak Ibu tinggalkan setelah mengetahui. Belum pernah makan, Pak. Hah? Belum pernah makan. Belum pernah ya. Oh iya, aduh sudah. Ini loh ya. Katakan bagi yang pernah makan. Yang pernah makan pasti katakan enak. Tapi kemudian tinggalkan, itu perjuangan nggak juga? Perjuangan kan? Perjuangan meskipun levelnya kecil Bapak Ibu. Sama seperti tadi kita mengambil uang ayah kita, uang ibu kita untuk jajan. Itu kecil. Perjuangan yang besar itu tadi. Sifat ingin menguasai itu yang paling besar. Seperti Tuhan bilang, kamu pikir saya hakim atas harta warisan kamu. Terus yang kedua, kamu menjadi murid tapi kamu mendua hati. Glamor dia pergi tetap ke tempat ibadah, tapi juga tempat Mesum. itu tempat tidak benar gitu. Coba halus ya.
tempat yang tidak benar. Itulah perjuangan. Itulah pintu yang sempit alias jalan yang Lebar. Kecil. pintu yang sempit alias jalan yang Sesat. salah, jalan yang sesat. Judulnya begitu. Pintu yang sempit, jalan yang Sesat. jalan yang pintu yang sempit, jalan yang Sesat. pintu yang sempit, jalan yang benar. Jalan yang salah, pintu yang Lebar. Seratus buat Bapak Ibu Amin kita berdua. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ada refleksi yang boleh kami dengarkan dapat menambah apa yang sudah disampaikan oleh Anda tadi. Dan kami boleh sama-sama memahami dan apa yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam Yesus Masihat. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dapat
Saya berjanji kami naikkan Bapak di Tuhan. Kami sudah menunjukkan sebagai apa memberikan kepada Tuhan. Kau balas 40, 60 kali 100 kali ganda. Kami pergunakan untuk melayani tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah berdoa, berdoa siapkan berdoa Bapak untuk anak-anak kami yang saat ini sudah memasuki semester dan perkuliahan mereka atau dalam studi mereka. Bapak dari orang Tuhan Tuhan berkati dan jaga anak kami Tuhan dengan berkah hikmat sehingga mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dari minggu lalu atau minggu ini bertambah usianya. Bapak, kami tahu dan tangan Tuhan, kami tangan senantiasa sukacita buat mereka di dalam usianya yang baru dan semakin memberikan semangat buat mereka menjalani kehidupan ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pada hari Senin yang datang akan diadakan acara pemberian rekomendasi untuk gereja pemulihan firman di seluruh pusat kami di Ambarawa. Kami taruh dalam tangan Tuhan acara itu memberkati seluruh yang terlibat dari pemberi kebijakan sampai dengan hamba-hamba pelayan-pelayanmu yang akan mengikuti acara itu Bapak. Dengan rekomendasi yang baru, dengan izin yang baru diberikan pelayan baru dan gunakan untuk seluruh pelayan di Indonesia bahkan juga di luar negeri. Cukupkan kebutuhan dari lain-lain Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan seluruh jemaat dari TPF ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kasih dan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternak, yatim kandungan lembu sapimu dan anak kambing domba. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai kau dan melindungi. Adonai Yahweh kau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepada dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapaknya, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib. Demi nama Yesus Masiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.